Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok B, akan mempresentasikan topik mengenai jaminan hukum dalam kebebasan berpendapat. Topik ini kami angkat karena kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar yang dijamin oleh konstitusi. Namun dalam praktiknya, terutama di era digital, masih sering terjadi benturan antara kebebasan berekspresi dan aturan hukum seperti UU ITE atau Undang-Undang ITE. Melalui presentasi ini, kami ingin menggambarkan kondisi tersebut sekaligus memberikan pemahaman mengenai pentingnya jaminan hukum dalam ruang digital. Sebelum masuk ke materi utama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok B, yaitu Aurelia Ardanisa Putri, Bima Lesmana, saya sendiri Berardo Saluf Antares Waluyo, Ayasan Yatania, dan juga Aidin Muhammad Hafiz. Latar belakang penelitian kami ini berangkat dari fakta bahwa kebebasan berpendapat sudah dijamin dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28E ayat 3, namun pada kenyataannya, terutama di media sosial, kebebasan tersebut sering berbenturan dengan ketentuan hukum seperti UU ITE. Beberapa kasus di kota besar seperti Bandung dan Jakarta menunjukkan bahwa kritik di media sosial terkadang berujung pada proses hukum. Hal ini menimbulkan ketegangan antara hak berekspresi dan perlindungan nama baik. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk meninjau sejauh mana jaminan hukum benar-benar melindungi kebebasan berpendapat serta bagaimana peran warga dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan dan juga tanggung jawab. Penelitian ini juga sejalan dengan SDGs poin 16, yaitu di mana menciptakan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Terdapat 3 tujuan. Yang pertama, menganalisis sejauh mana jaminan hukum melindungi kebebasan berpendapat di media sosial. Yang kedua, mengetahui pandangan warga kota terhadap kebebasan berpendapat dan batasan hukumnya. Yang ketiga, menjelaskan peran warga negara dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan dan juga tanggung jawab hukum. Selanjutnya adalah metode pengambilan data. Untuk penelitian ini, kami menggunakan 2 metode pengambilan data, yaitu kuesioner melalui Google Form dan wawancara langsung untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pandangan masyarakat terhadap kebebasan berpendapat di media sosial. Saya Aidin Muhammad Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil kuesioner, di mana kuesioner kami menggunakan media Google Form dengan sebanyak 27 responden. Kami mendapatkan beberapa poin nilai, di mana poin yang utama yaitu ada tingkat kebebasan berpendapat dinilai cukup tinggi, di mana ini mendapatkan skor sebanyak 3,7. Lalu juga ada kekhawatiran terhadap kemungkinan sanksi hukum, itu masih ada di skor 3,4, dan sebanyak 92,6% responden mengetahui adanya UU terkait kebebasan berpendapat, di mana skor ini mencapai 4,4%. Lalu yang terakhir ada 29,6% yang percaya bahwa hukum memberikan perlindungan yang adil, di mana ini skornya mencapai 2,6. Selanjutnya ada mengenai hasil wawancara, di mana kami menanyakan secara langsung terkait kebebasan berpendapat di media sosial, di mana responden kami rata-rata adalah anak Telkom University sebagai mahasiswa aktif. Dan dari hasil wawancara ada beberapa poin utama, di mana ketidakpastian hukum membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, dan juga kekhawatiran terhadap regulasi, terutama UU ITE, itu menjadi faktor utama pembatasan diri. Hasil kuesioner dan wawancara menunjukkan bahwa meskipun masyarakat merasa bebas berpendapat, mereka memiliki kepercayaan rendah terhadap hukum yang berlaku. Mereka masih memiliki kekhawatiran terhadap ketidakpastian regulasi, terutama terkait UU ITE, yang membuat masyarakat cenderung lebih berhati-hati dalam berekspresi. Nah, hal tersebut menegaskan bahwa kebebasan berpendapat belum sepenuhnya berjalan ideal dan membutuhkan penguatan peran warga negara dalam mengawasi serta memastikan implementasi hukum yang adil dan juga transparan. Oke, selanjutnya di sini terdapat peran kami dalam melakukan tugas hari ini. Di sini yang pertama adalah menggambarkan kondisi nyata di masyarakat. Di sini kami mengumpulkan data untuk tahu apakah warga benar-benar merasa berpendapat atau masih dapat kena sanksi. Lalu yang kedua, mengevaluasi jaminan hukum yang ada. Di sini kami menilai apakah Undang-Undang ITE dan regulasi lainnya sudah memberikan rasa aman bagi warga yang memberikan kritik di media sosial. Yang ketiga, memberikan masukan dan rekomendasi
lalu ikut berkontribusi dalam pengawasan sosial, dan yang terakhir meningkatkan kesadaran hukum digital. Di sini dengan penelitian dan presentasi kami harapnya masyarakat dapat tercerahkan soal hak dan batasan dalam berpendapat. Yang terakhir, untuk kesimpulannya, walaupun berpendapat di media sosial sudah dijamin oleh konstitusi, tetapi realitanya masih terhambat oleh ketidakpastian hukum dan rasa takut pada Undang-Undang ITE. Lalu, kesadaran masyarakat, khususnya untuk generasi muda, terhadap etika dan tanggung jawab berpendapat cukup tinggi, termasuk untuk membedakan kritik dan ujaran kebencian. Dan yang terakhir, keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum menjadi kunci terciptanya ruang digital yang demokratis dan sejalan dengan SGD Point 16. Dan yang terakhir, kata-kata dari kelompok kami adalah, ayo lebih bijak bermedia sosial. Sekian presentasi dari kelompok B. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.